Ketika kita mendengar kata ketua DPR, bayangan yang muncul seringkali tidak jauh dari kursi empuk kekuasaan, mobil dinas mewah, serta sederet fasilitas negara yang mengiringinya. Namun, sejarah Indonesia pernah mencatat sosok pemimpin yang berbeda. Seorang ketua DPR yang justru memilih hidup sederhana, menolak fasilitas untuk keluarganya, bahkan rela anak dan istrinya naik metro mini kemana-mana. Ia adalah KH Idham Halid, tokoh Nahdlatul Ulama, ulama karismatik, sekaligus negarawan yang hidupnya bisa menjadi cermin untuk generasi sekarang. Idham Halid bukanlah tokoh biasa. Karir politiknya panjang dan cemerlang. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia. Ia juga dipercaya sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat. Ia bahkan memimpin DPR RI pada periode 1971 hingga 1977. Setelah itu, ia juga duduk sebagai Ketua MPR RI. Dalam dunia organisasi, namanya tercatat sebagai Ketua Tanfidziyah NU terlama dalam sejarah, yakni selama 28 tahun, sejak 1956 hingga 1984. Dengan posisi setinggi itu, seharusnya wajar bila ia hidup dengan segala kemewahan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Idham Halid dikenal sebagai pejabat yang menolak fasilitas negara untuk keluarganya. Baginya, amanah kekuasaan tidak boleh diwariskan dalam bentuk kenyamanan semu bagi anak dan istri. Amanah harus dijalani dengan jujur, sederhana, dan penuh tanggung jawab. Ada sebuah kisah yang sering membuat orang terperangah. Meski ayahnya seorang ketua DPR, anak-anak Idham Halid tetap hidup sederhana. Mereka tidak mendapat fasilitas khusus. Mereka tidak memiliki mobil dinas untuk keluarga. Mereka kemana-mana harus naik metro mini atau angkutan umum. Beberapa anaknya bahkan berjualan nasi dan air untuk menyambung hidup. Bagi masyarakat, hal ini terasa langka, bahkan mungkin terdengar mustahil. Seorang ketua DPR, tetapi keluarganya justru berjualan di jalanan. Namun itulah bukti keteguhan sikap Idham Halid. Kepada istrinya, ia selalu berpesan tegas. Jangan pernah makan uang haram. Jangan pernah menyentuh yang bukan hak. Kita hanya boleh hidup dari gaji yang halal. Pesan sederhana itu mengandung nilai moral yang sangat besar. Idham Halid ingin memastikan keluarganya tidak sedikit pun bersentuhan dengan uang negara yang bukan hak mereka. Ia lebih memilih keluarganya bekerja keras, mandiri, dan hidup dari hasil keringat sendiri. Setelah pensiun dari panggung politik, Idham menolak banyak tawaran posisi terhormat. Ia tidak mau memanfaatkan nama besarnya untuk keuntungan pribadi. Ia kembali ke fitrahnya sebagai guru agama. Ia memimpin pondok pesantren di Cipete Selatan. Ia membina rumah yatim di Cisarua. Ia mengajar murid-murid di rumahnya dengan penuh kesederhanaan. Keputusan itu menjadi jawaban bahwa pengabdian sejati bukan diukur dari seberapa banyak harta yang ditinggalkan, melainkan dari seberapa besar ilmu dan teladan yang diwariskan. Idham Halid menghembuskan napas terakhir pada 11 Juli 2010, di usia 88 tahun. Sepeninggalnya, sosok ini dikenang bukan karena kekayaannya, melainkan karena keteladanan hidupnya. Sebagai bentuk penghormatan, Bank Indonesia mengabadikan wajahnya dalam pecahan uang Rp5.000. Namun lebih dari sekadar gambar di atas kertas, Idham Halid telah meninggalkan nilai yang jauh lebih mahal. Kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian menolak godaan fasilitas jabatan. Kisah Idham Halid terasa semakin relevan di zaman sekarang. Ketika gaya hidup pejabat publik sering disorot. Dari laporan harta kekayaan, kasus gratifikasi, hingga perilaku hedon anak pejabat di media sosial. Semua menjadi perbincangan publik. Di tengah situasi itu, sosok seperti Idham Halid hadir sebagai cermin moral. Ia membuktikan bahwa pejabat bisa tetap berwibawa tanpa harus menikmati segala fasilitas. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak mengukur harga dirinya dari mobil dinas, rumah besar, atau privilese keluarga, tetapi dari integritas dan konsistensi menjaga amanah rakyat. Bagi generasi muda Indonesia, kisah Idham Halid adalah sumber inspirasi. Ia mengajarkan bahwa jabatan bukan tujuan hidup, melainkan sarana pengabdian. Ia menunjukkan bahwa kejujuran mungkin tidak membuat seseorang kaya raya, tetapi bisa membuat nama seseorang dikenang sepanjang masa. Generasi muda yang hidup di era kompetitif ini perlu belajar. Kesuksesan sejati bukan soal seberapa cepat mendapat fasilitas, atau seberapa banyak privilege yang dinikmati. Kesuksesan sejati adalah menjaga nilai, bekerja keras, dan hidup dalam kesederhanaan. Idham Halid, yang dijuluki sebagai ketua DPR termiskin, justru meninggalkan kekayaan terbesar.
Kekayaan berupa keteladanan moral. Ia membuktikan bahwa kesederhanaan bukan kelemahan, melainkan sumber kekuatan. Ia mengingatkan kita semua bahwa jabatan hanyalah sementara, tetapi nilai kejujuran dan integritas akan hidup selamanya. Kini pertanyaannya, masihkah kita bisa menemukan pejabat publik dengan keteguhan seperti Idam Halid? Atau kita membiarkan nilai kesederhanaan itu terkubur oleh gemerlap fasilitas dan kenyamanan semu? Kisah Idam Halid seharusnya bukan hanya catatan sejarah. Kisah ini adalah refleksi, inspirasi, sekaligus tantangan bagi bangsa. Agar Indonesia tidak hanya besar dalam kekuasaan, tetapi juga kaya dalam keteladanan.